Assalamualaikum, hai kawan-kawan kuliah, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan di saat pandemi virus corona 19 ini. Jumpa lagi kita di channel kuliah ya. Semoga materi yang disajikan kali ini bermanfaat dan dapat digunakan. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang aplikasi Mendeley. Oh iya, sebelum kita melihat tayangan ini lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, share, like channel ini ya. Oke, untuk kalian para peneliti atau mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir skripsi, pernah tidak kebingungan dalam menulis referensi, daftar pustaka, dan mengelola sumber-sumber bacaan? Hehe. Apalagi ketika mempublikasikan karya ilmiahnya, begitu banyak aturan penulisan yang diberikan oleh pembimbing dan reviewer. Hahaha. Ups, tetap santuy. Karena Mendeley menjawab permasalahanmu dalam penulisan karya ilmiah. Teman-teman, video tutorial ini akan ditayangkan di dua channel. Yang pertama itu channel Putih Andika, dan yang kedua tentunya di channel Kuliah. Linknya akan kita taruh di kolom deskripsi ya. Apa itu Mendeley? Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara online. Mendeley merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat sitasi, yaitu body note dan daftar pustaka secara otomatis. Untuk menggunakan aplikasi ini ada syaratnya loh. Yang pertama, Anda harus memiliki email, boleh Gmail, boleh Yahoo, dan sebagainya. Yang kedua, daftar dulu di halaman www.mendeley.com. Gampang kok. Oke, mendaftar di Mendeley itu juga gampang. Anda tinggal untuk meng-create free account. Anda cari tombol free account. Kemudian Anda akan diantarkan ke halaman depan Mendeley atau halaman depan Elsevier. Di sana Anda akan mengisi email yang dibutuhkan. Tulislah email yang Anda miliki. Kemudian klik tombol continue. Lalu tulislah nama dan nama kepanjangan, kemudian password. Klik register dan selesai. Setelah itu tekan continue to Mendeley. Di sana Anda akan diarahkan untuk mengisi apakah Anda pelajar atau Anda sebagai dosen. Kemudian juga Anda mengisi bidang keahlian yang Anda miliki. Kemudian klik lagi continue to Mendeley. Nah, inilah tampilan halaman website Mendeley. Perhatikan toolbar yang ada di Mendeley tersebut. Di sana Anda coba klik sesuai dengan yang Anda lihat, itu tombol download di toolbar Mendeley. Kemudian Anda akan diarahkan kepada penginstalan aplikasi tambahan di sistem operasi di komputer Anda. Apakah itu Windows, apakah itu Mac, ataupun Linux. Karena saya menggunakan Windows, maka saya akan mendownload Mendeley Desktop for Windows. Setelah Anda download, Anda bisa install, kemudian langsung klik, kemudian ada tampilan Mendeley seperti yang Anda lihat. Di situ Anda tinggal mengisi email, kemudian isi passwordnya. Dan sekarang bagaimana cara menghubungkannya ke aplikasi Microsoft Word? Oke. Perhatikan tools pada Mendeley Desktop. Di situ ada install Microsoft Word plugin. Itulah yang Anda klik. Teman-teman, lihatlah perbedaan sebelum dan sesudah menginstal Microsoft Word plugin. Untuk setting Mendeley, setting ini dilakukan untuk menentukan letak atau direktori file PDF yang akan diupload. Misalnya, kita memilih drive D pada folder Mendeley. Jadi
kita bikin folder Mendeley, maka secara otomatis file PDF yang nanti akan kita upload akan tersimpan pada folder tersebut. Kita juga bisa merubah nama file PDF yang akan diupload, apakah mau berdasarkan judul, pengarang, jurnal, tahun terbit, dan sebagainya. Cara settingnya adalah begini, mengambil tools pada desktop Mendeley, di situ kita setting tanggal, kemudian membuat foldernya, kita bikin di D tadi seperti yang dibicarakan, kita tulis foldernya Mendeley. Di sini saya tulis Mendeley skripsi, kemudian saya ambil settingnya, kemudian saya pilih nanti dari aplikasi Mendeley, dan kemudian saya klik, saya centangkan sesuai dengan apa yang kita lihat itu di layar. Apply, kemudian OK, dan terbuatlah folder untuk skripsi. Kemudian barulah kita download jurnal yang kita inginkan untuk dijadikan referensi, tugas akhir, skripsi, ataupun penelitian kita. Sebagai contoh, saya mencoba untuk mendownload beberapa file PDF, file skripsi yang akan nantinya saya upload di Mendeley. Oh iya, teman-teman, jika ingin mencari file PDF atau referensi, saya sarankan untuk membuka Google Cendekia atau Google Scholar. Di sini, saya mencoba mengambil jurnal saya, Andika Prajana, kemudian saya mendownloadnya, dan saya save. Kemudian pada aplikasi Mendeley, saya ambil Add Files, saya cari file saya tadi yang saya download di dokumen, kemudian saya masukkan ke aplikasi Mendeley, dan selesai. Kemudian file yang kita upload tadi juga muncul di direktori D folder Mendeley yang kita setting tadi. Teman-teman, file yang kita upload di Mendeley tadi untuk jurnal, untuk judul, outdoornya itu bisa kita edit. Selanjutnya, jika kita tidak ingin mengupload file PDF ke aplikasi Mendeley, kita juga bisa hanya mengutip saja. Jadi mengutip saja. Saya contohkan, saya mengambil filenya Arikunto tentang metodologi penelitian. Setelah saya klik itu, kemudian saya klik Reference Manager, kemudian akan terdownload, dan setelah itu hasil downloadnya bisa saya langsung ke Add File, kemudian saya buka, dan tara, file Arikunto sudah masuk di Mendeley saya. Sekarang bagaimana pengaplikasiannya di Microsoft Word? Di Microsoft Word, misalnya seperti ini. Ketika saya mengambil file yang telah saya upload tadi di Mendeley, misalnya saya mengambil tentang software, saya ambil aplikasi tentang definisi software agent. Kemudian pada halaman Microsoft Word, saya ketik definisi tentang software agent. Ketika kita mengambil kutipan yang ada di definisi tersebut, kita tidak boleh copy paste. Kita boleh mengambilnya berdasarkan apa yang kita simpulkan dan apa yang kita analisa, sehingga terhindarlah dari plagiarisme. Ketika kita sudah menuliskannya, jangan lupa menuliskan sumber dari mana kita membacanya. Jangan sampai sumber tersebut tidak kita tulis pada karya ilmiah kita. Skripsi ya, skripsi. Di sini software agent. Nah, kalau punyanya Wahono tadi ya, R Wahono dengan Romi, dia di pertama mari kita definisikan agent kamu. Setelah kamu website dictionary, agent definisikan a person thing that acts capable of the acting improve another. Nah, di sini mereka menyimpulkan bahwasanya ada 2 poin yang bisa diambil.
Nah, kita copy dulu ya. Nah, ini caranya begini nih. Kita ambil yaitu, nah di sini kita paste. Nah, ini kan berantakan ya. Nah, kita Ctrl Z dulu ya. Bagaimana supaya tidak berantakan? Jadi begini caranya. Kita ambil Microsoft Google Chrome, kita ambil tab. Nah, di sini kan di halaman URL itu kita paste di sini dulu. Tempel di sini. Kemudian kita Ctrl A, kemudian kita Ctrl C, copy lagi. Kemudian baru kita salin di sini, paste di sini. Nah, dia lebih rapi. Nah, kira begitu, jadi nggak berantakan. Nah, kita ambil di sini. Mereka mendefinisikan melakukan tugas. Nah, ingat ini tidak boleh disalin. Kalau disalin kita dianggap sebagai plagiat. Jadi bagaimana cara kita mendeskripsikannya? Nah, bagaimana cara peneliti menganalisa ini? Nah, misalnya begini, agen mempunyai kemampuan untuk melakukan satu tugas pekerjaan. Jadi definisi software agent yaitu suatu pekerjaan di mana agent ya, memiliki kemampuan berdasarkan. Nah, di sini kan sudah dijelaskan agen melakukan suatu tugas pekerjaan dalam kapasitas tertentu dan untuk orang lain. Jadi bisa kita simpulkan suatu pekerjaan di mana agen memiliki kemampuan melakukan tugas berdasarkan kapasitas dan kemampuan melakukan tugas berdasarkan kapasitas dan untuk menolong orang lain, untuk membantu mungkin ya, untuk membantu orang lain. Nah, lebih kurang begitu. Sedangkan dari sumber yang kita cari, kita menemukan definisi seperti ini. Sedangkan dari analisa kita bisa menganalisa seperti ini. Nah, tapi jangan lupa kita tuliskan citasinya dari mana. Nah, oke. Ini caranya. Kita insert citasi, kita beri go to Mendeley. Nah, di sini kita ambil skripsi mau komputer. Ini bahan yang kita upload tadi. Di sini kita klik Wahono Romi Satria, kemudian kita cite. Nah, inilah dia sumber yang telah kita tulis. Nah, begitu juga dengan tulisan-tulisan lainnya. Nah, kemudian ini sumber asli ya, Nah, kemudian setelah kurung ini titik, ini style untuk citasi itu banyak contohnya ya. Dari citasi saya menggunakan style ini style namanya APA versi 6 atau American Psychological Association 6th edition. Nah, ini APA 6. Nah, kalau di ilmu komputer ada pilihannya, ada menggunakan APA 6, ada pakai menggunakan IEEE tergantung jurnal. Nah, kalau jurnal IEEE, dan ada juga nanti namanya Modern Human Research Association yang versi ketiga. Nah, ini seperti footnote. Nah, footnote nanti munculnya di sini. Ya, kalau IEEE nanti munculnya di EndNote. Nah, ini satunya, nanti endnote-nya ada di halaman bawah setelah kita menginsert daftar pustaka. Nah, tapi karena ini untuk karya ilmiah skripsi tergantung kampus masing-masing standar penulisan skripsinya seperti apa. Nah, kalau yang saya ajarkan sekarang, yang kita bagi sekarang adalah American Psychology Association 6th edition. Nah, ini dia. Oke, setelah itu kita tinggal tulis daftar pustaka. Di sini ada daftar pustaka, kita tulis pustaka. Ini di halaman terakhir biasanya ya. Nah, caranya bagaimana supaya dia otomatis? Kita insert bibliografi. Nah, kita tekan enter. Nah, dia otomatis di sini nih.
Nah, kalau kita cari yang lainnya, misalnya begini, saya mau cari artikel lain ya, misalnya saya ini kebetulan saya juga punya artikel, misalnya oke, ini enggak ada ya, skripsi. Saya coba cari yang lain ya. Teknologi informasi. Oke, teknologi informasi. Kemudian di sini ada pemanfaatan teknologi informasi di SMA, pengelolaan sistem informasi dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya saya contoh di sini nih. Saya contoh ambil ilmunya Husein. Oke, misalnya saya download lagi ya. Nah, kita download skripsi jurnalnya Husein. Oke, ini telah di-download. Saya masukkan lagi ya. Bagaimana caranya tadi? Kita add filenya, kemudian kita download. Ini dia filenya tadi. Kita open. Oke, di sini ada punyanya SMA. Mungkin kita bisa ambil di sini. Kita buka filenya. Misalnya saya mau menulis ini nih. Misalnya pesannya kemajuan teknologi pungkiri manusia menyaksikan contohnya dalam hal berkomunikasi. Oke, saya copy, kemudian saya pindahin sini, saya tulis juga di sini. Nah, misalnya pesat kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri. Mungkin kita bisa ganti ya, ini file asli, ini sumber asli. Ingat ya, paraphrase ya, ingat. Kita harus sumber asli, kita harus paraphrase. Apa itu paraphrase? Nah, oke, saya jelaskan apa itu paraphrase. Banyak kok sumbernya di internet, banyak banget ya. Nah, ini kalau di Wikipedia sumbernya, paraphrase itu istilah linguistik yang berarti mengungkapkan kembali satu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, ya, namun tidak mengubah maknanya. Ya, misalnya seperti yang saya tulis tadi ya. Nah, jadi merubah teknik penulisannya tapi tidak merubah maknanya. Nah, kira-kira bagaimana kita nulisnya? Misalnya pesatnya kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri. Saya tambah ini teknologi yang berkembang sangat pesat sehingga manusia terbuai dengan kecanggihannya. Salah satunya dalam hal melakukan interaksi dan komunikasi. Oke, ini sumber aslinya ya. Dimana kita ambil sumber aslinya? Nah, jangan lupa kita search citasinya. Oke, kita klik di sini dan mendelete. Ini di sini jurnalnya Kaidar dan Husein. Selesai. Oke, kita sudah. Nah, ini otomatis di daftar pusaka juga muncul. Nah, ini dia. Jadi menilai ini cukup memudahkan kita ya. Oke, inilah sumber yang kita tulis. Nah, mungkin kalau tidak ada filenya, misalnya begini nih. Misalnya ini ada salah satunya, kalau kita nggak upload filenya, kita juga lihat referensinya aja. Misalnya begini. Oke. Nah, di sini kita hanya ngambil punyanya si Budiman. Misalnya di sini ya. Kita klik Budiman.
kita perlu satu filenya. Misalnya begini. Nah, kita ambilnya punya dari Mi ini ya, kita belajar untuk mengurangi. Misalnya kita nih, kita ambil ini, kita harus beradaptasi untuk mengurangi penggunaan ceramah dan memperkaya penggunaan pembelajaran. Oke, kita ambil di sini ya, kita ambil fotokopi, dan kita tulis juga di sini. Paste, saya rapiin dulu, saya tulis di sini. Kemudian saya, oke, di sini adalah sumber tadi, ini punyanya siapa ya? Saya renangi untuk mengurangi menggunakan metode ceramah. Oke, tenaga pendidik dan peserta didik harus beradaptasi dengan era teknologi ini. Karena kegiatan pembelajaran menuntut kita mengurangi menggunakan metode ceramah dan bisa diperkaya menggunakan mungkin kita ambil sampai di sini. Nah, kita nggak perlu ambil filenya dia. Misalnya kalau dia filenya terkunci, kita cuma bisa ngambil citasinya dia. Nah, cara ngambilnya di Google Scholar, di sini kan ada tanda kutip. Nah, tanda kutip ini kita klik tanda kutip. Oke, sekarang muncul di sini. Kita ambil untuk Mendeley, kita ambil Refman, ya, Refman. Nah, di Refman kita ambil. Nah, ini terdownload. Di sini ada terdownload nama Scholar 1 RIS. Jadi extensionnya adalah extension RIS. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengimpornya? Cara mengimpornya adalah begini. Kita ambil add, kemudian ambil files. Di sini ada Scholar-nya kan. Nah, ini Scholar 1. Oke, kita open. Oke, nah di sini muncul dia. Nah, ini tapi nggak ada ininya, file ya. Mungkin kita bisa ambil di sini software region. Nah, di sini ya punyanya Husein ini kita bisa ngambil. Kita hanya mengambil beberapa file dia saja. Oke. Ini dari Mi. Ya, kita ambil punya dari Mi. Nah, setelah itu kita tambahkan di file dokumen di sini. Ini kan tadi yang kita ambil ya. Nah, kita tambahkan di sini sumbernya. Kita ambil insert citasi, kita ambil Mendeley, kita ambil ini dari Mi, kita save. Selesai. Dan otomatis daftar pustaka juga muncul dari ini. Oke. Baik. Demikianlah sedikit pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dari penayangan ini. Mohon untuk kritik dan sarannya disertakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.